guys, kembali lagi di channel gua. Perkenalkan nama gua Gatan ya guys ya, yang terkece, terkeren, tertampan, yang terswag. Lihat dong apa? Oh ya apa tuh? Wah, apaan sih lu pada lucu semua ya? Udah. Jadi sorry ya guys ya, tadi ada yang rusuh sedikit. Jadi pada kesempatan kali ini gua akan menjelaskan tentang materi APEK. Kalian pernah kepikiran nggak sih awal berdirinya APEK tuh kayak gimana? Jadi awal yang dibuat organisasi APEK itu gara-gara ada pertemuan multilateral para pemimpin di Canberra, Australia pas tahun 1989. Nah, yang ngasih saran buat dibikin forum ekonomi itu Perdana Menteri Australia, Bob Hawke. Baru deh dikasih nama APEK. FYI, APEK itu singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation, yang artinya forum-forum ini cuma mencakup di negara Asia Pasifik saja. Jadi, APEK itu awal mulanya dibentuk sama 12 negara. Yang pertama ada Australia, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Republik Korea, Selandia Baru, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, dan Brunei Darussalam. Nah, lama-kelamaan negara-negara kayak Chile, China, Hong Kong, Meksiko, Peru, Papua Nugini, Rusia, Taiwan, Vietnam mulai bergabung. Jadi sekarang anggota APEK ada 21 negara. Nah, tadi kan udah dibahas ya awal mulanya APEK. Kira-kira apa ya tujuan APEK itu? Hai, kalian pada kepo nggak sih kira-kira tujuan APEK itu ada apa aja ya? Di sini aku mau kasih tahu 3 tujuan utama dari APEK. Yang pertama, APEK mendorong pertumbuhan ekonomi kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik. Terus nih ya, yang kedua, APEK juga ngasih fasilitas perdagangan yang lebih lebar dan lebih terbuka. Keren banget gak sih? Terus yang ketiga nih ya, APEK juga bisa ningkatin kerjasama ekonomi antar anggota APEK gitu. Tapi sih ya, walaupun APEK seperti itu bagi perekonomian, masih ada aja loh yang kritik. Wah, kenapa? APEK dikritik gara-gara ngepromosiin perjanjian perdagangan bebas yang malah memberlakukan pembatasan pada undang-undang nasional dan lokal, di mana itu seharusnya ngatur dan mastiin hak-hak buruh, perlindungan lingkungan, dan akses yang aman juga terjangkau buat obat-obatan. Terus juga nih, gak sedikit negara-negara Eropa yang mempertanyakan efektivitas dan keadilan dari APEK. Negara-negara Kepulauan Pasifik yang gak jadi anggota juga ikut protes karena mereka tetap bakal kena pengaruh dari keputusan APEK itu. APEK mewakili 40% populasi dunia, sekitar 2,8 miliar jiwa dari 7 miliar jiwa. 44% nilai total perdagangan dunia, 17 triliun US dollar dari 37 triliun US dollar, dan 55% GDP dunia atau sekitar 32 triliun US dollar dari 58 triliun US dollar. APEK adalah pasar utama Indonesia karena 9 dari 10 mitra dagang terbesar Indonesia ialah anggota APEK. Tahun 2014, total ekspor Indonesia ke APEK sebesar 145 miliar US dollar. Sedangkan total ekspor Indonesia ke dunia sebesar 176 miliar. 82%-nya adalah ekspor Indonesia adalah ke APEK, sedangkan impor Indonesia dari APEK sebesar 151 miliar US dollar, dibanding dengan impor Indonesia dari dunia sebesar 178 miliar US dollar. Sekitar 84%-nya ialah impor Indonesia dari anggota APEK. Jadi, buat yang bingung, kenapa sih Indonesia itu gabung ke dalam APEK? Ya karena itu yang tadi dijelasin di awal. APEK itu bermanfaat banget buat perekonomian di Indonesia. Terus ya, Indonesia itu perannya penting buat APEK. Yang pertama, Indonesia itu pernah jadi ketua sekaligus tuan rumah KTT APEK pas tanggal 15 November 1994 di Istana Kepresidenan Bogor. Yang kedua, Indonesia juga jadi pendorong terbentuknya Ecotech. Ecotech itu Economic and Technical Cooperation yang jadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi di APEK. Walaupun APEK banyak keuntungannya, tapi punya sisi negatifnya juga loh. Kayak banyaknya produk impor yang datang ke Indonesia sampai membahayakan perekonomian nasional. Jadinya, negara-negara tetangga gampang menguasai pasar Indonesia, yang jadinya beresiko buat pengusaha lokal gara-gara
nggak bisa bersaing sama produk luar. Perannya Indonesia di APEC itu penting banget loh, karena Indonesia udah jadi anggota semenjak APEC dibuat. Dan Indonesia pula memanfaatkan APEC buat ngebangun kepercayaan dan hubungan yang saling nguntungin sama negara atau ekonomi partner strategis di sekitar. Selain itu, Indonesia juga aktif terlibat dalam proyek-proyek pelatihan teknis sama pengembangan kapasitas, serta memastikan pasar Asia Pasifik tetap terbuka buat produk ekspor unggulan di Indonesia. Indonesia juga nunjukin kepemimpinan di APEC dengan kasih kontribusi pada dokumen-dokumen penting kayak Putrajaya Vision 2040, Bangkok Goals on Biocircular Green, atau BCG Ekonomi. Di pertemuan APEC 2023, Indonesia berhasil membawa fokus diskusi APEC ke isu-isu ekonomi. Jadi, diskusi tersebut bisa diimplementasikan dengan akurat. Nah, isu besar APEC itu tuh ada 3. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, investasi, kebijakan ekonomi, dan isu sektoral. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada ECOTEC atau Economic and Technical Assistance. Nah, pembahasan yang isu-isu itu tuh dilakuinnya lewat satu rangkaian, kayak satu rangkaian pertemuan gitu di setiap tahunnya dan di negara-negara yang berbeda. Nah, buat yang pertama nih, rangkaian pertemuan pertama ada the first senior officials meeting, terus yang kedua ada the second senior officials meeting and ministers responsible for trade meeting. Nah, yang ketiga ada the third senior officials meeting, yang keempat APEC Economic Leaders Week, dan yang terakhir ada informal senior officials meeting. Nah, buat yang keempat tadi itu tuh kayak puncak pertemuan tahunannya APEC. Itu tuh dihadirin sama Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, sama ada didatengin sama presiden-presiden dari 21 negara yang masuk ke anggota APEC itu. Nah, baru-baru ini Presiden kita, Bapak Prabowo, menghadiri Forum APEC CEO Summit 2024 yang digelar di Peru. Ladies and gentlemen, I'm very honored to be invited to address this distinguished body. As we all know, that peace and prosperity is driven by economic activity, by the role of the business community, the role of entrepreneurs, the role of industry. Without the dynamic participation of the economic sector, basically we cannot have growth and prosperity. Without growth, we cannot alleviate poverty. We cannot create relevant employment. Di dalam pidatonya, dia bilang kalau energi terbarukan Indonesia sangat melimpah. Dia optimis kalau dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bisa memanfaatkan geothermal, bioenergi, dan sumber daya terbarukan lainnya yang nantinya bisa menggantikan bahan bakar fosil. Nah, jadi gitu deh penjelasan tentang APEC. Dari sini kalian jadi tahu lebih banyak tentang APEC kan? Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Huh? 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 Sama-sama. Oh, Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Sampai A few moments later. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Tapi sih ya, laporan APEC seperti itu. Stop it. Get some help. Hai semua, nama gue Ewing. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel ini. Jadi perkenalkan, nama gua Gatan yang tertampan, terkece, terajib. Wow.
Siapa sih mau ikutan?